siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu pembacaan pokok awal kita saya ambil di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Biar saudara ada di rumah, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap sepak terjang kehidupan kita. Mengakui Tuhan di sini artinya kita itu tidak meninggalkan Tuhan sedikit pun. Artinya saudara, di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya ketika kita menjalani hari demi hari yang kita hadapi saudara, kita berkata bahwa kita mengakui bahwa Tuhan menyertai kita. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, mengapa kita tidak bisa mengakui Dia di dalam setiap langkah hidup kita? Itu sebabnya firman Allah ini mengatakan, jika kita mengakui Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, firman Allah ini berkata, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi Dia yang akan meluruskan jalan kita. Memang saudara harus diakui bahwa kita itu seringkali tidak mau akui Tuhan di dalam setiap perilaku hidup kita. Kita bahkan sering berjalan berlawanan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, bicara sebenarnya tentang jalan yang lurus, Dia akan bawa kita kepada jalan yang lurus. Itu sebetulnya berbicara tentang kebahagiaan kita. Itu sebetulnya berbicara tentang hal-hal yang luar biasa di mana Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Di jalan inilah kita akan dapat menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena kita tidak ada tantangan, bukan karena tidak ada persoalan, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan yang Dia berikan untuk kita. Nah saudara, memang saudara yang dikasih Tuhan, persoalan hidup yang kita hadapi itu gampang membelokkan jalan hidup kita. Karena persoalan akhirnya membelokkan jalan kita. Kita tidak ada di jalan yang lurus. Kita sering melupakan Tuhan ketika ada persoalan atau ketika apa yang kita hadapi di dalam hidup ini. Lupakan Tuhan dengan cara kita bersungut-sungut. Lupakan Tuhan dengan tidak setia kepada Tuhan. Lupakan Tuhan dengan tidak bersyukur lagi kepada Tuhan. Lupakan Tuhan dengan segala keegoisan hidup kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau bagi kita, kita mengakui Dia di dalam setiap laku kita. Di dalam salinan bahasa Inggris dia bilang in all your ways. Artinya mengakui Tuhan di setiap jalan-jalan hidup kita. Apapun, kemanapun, dimanapun kita mengakui Tuhan di dalam laku kita. Setiap jalan hidup kita.
Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada Tuhan di jalan hidup kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita tidak akan tersesat. Karena ada Tuhan di jalan hidup kita. Kadang-kadang memang saudara, ketika kita ada di jalan itu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kadang-kadang di jalan itu kita itu diproses saudara. Kadang-kadang dia mau membentuk hidup kita dan kita rasa sakit saudara. Karena memang sedang dibentuk. Tetapi di jalan itulah, di jalan Tuhan itulah, dia tahu dia buat yang terbaik untuk kita. Makanya kita bernyanyi bilang begini, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan. Ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Dan saudara, memang ketika dia melakukan itu suatu proses pembentukan dalam hidup kita, kita rasanya sakit saudara. Tetapi dia tahu yang terbaik untuk kita. Namun saudara, kita belajar dari firman Allah ini. Itulah kita manusia. Suka mengatur diri kita sendiri. Nanti setelah kepepet, nanti bertemu dengan sesuatu yang kita tidak, baru kita cari Tuhan. Kita bertemu sampai kita tidak berdaya lagi. Kemudian kita mau datang kepada Tuhan. Makanya Yakobus di sini dia mengingatkan, hidup kita manusia itu hanya seperti uap saja yang sebentar ada kemudian lenyap. Baru ada kemudian lenyap. Di dalam kitab Mazmur 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Jadi di sini pemazmur memberitahukan bahwa jika kita mengakui Tuhan di dalam laku hidup kita, maka Dia juga yang akan menuntun hidup kita. Bagaimana Dia menuntun hidup kita? Dia akan menuntun hidup kita kepada ketentraman. Dikatakan di sini, diberkati dengan sukacita dari Tuhan. Artinya ada kenikmatan yang kita akan rasakan. Ada luapan kesenangan di dalam kita mengiringi Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Itulah kalau kita memberikan hidup kita. Ketika kita dituntun oleh Tuhan. Ketika kita dibawa oleh Tuhan. Dia bawa hidup kita kepada ketentraman. Karena ada damai sejahtera dari Tuhan yang Dia berikan di dalam hidup kita. Ada sukacita yang dari Tuhan yang terus memberkati dan melimpah dalam hidup kita. Memang
memang ada pergumulan, tetapi ini adalah berkat yang luar biasa untuk kita dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Allah ini kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab agar kita mengakui Dia di dalam laku kita. Contoh yang pertama yang saya ambil di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yosua pasal yang pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, saudara, firman Allah ini adalah ketika Allah memerintahkan ini Yosua untuk menggantikan itu Musa akan memimpin bangsa Israel. Yang kita lihat di sini, ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, pimpin bangsanya untuk menduduki itu tanah perjanjian, yang ternyata Tuhan lihat dari seorang Yosua, itu ada ketidakpercayaan diri dalam diri Yosua. Sehingga Allah itu berulang kali dia menegaskan, kuatkan dan teguhkan hatimu di ayat 9. Jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan Allah harus mengulang-ulang ini kepada dia sampai kalau saudara lihat mulai dari ayat 6, 7, 8. Dia ulang selalu, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara begini, Yosua itu di sini kelihatan tidak berani untuk bertindak, untuk bisa melangkah maju seperti yang Tuhan kehendaki untuk dia harus maju, saudara. Yosua terlihat ragu untuk mengakui Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Mungkin pada saat itu terlintas di pikiran Yosua, bagaimana itu Musa ketika dia memimpin itu bangsa Israel menghadapi kelakuan-kelakuan dari bangsa Israel itu. Jadi mungkin ini Yosua juga berpikir, kalau Musa saja beberapa kali mereka ancam, bagaimana dengan saya? Nah, coba kita periksa itu di dalam diri kita. Sebab saudara, bahasa yang sama kita sering sampaikan ini juga kepada Tuhan. Kita sering meragukan dan tidak berani mengakui Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita Tuhan mau pakai kita untuk melayani Tuhan, kita pun sering tawar hati. Kita pun sering kecut hati. Ketika kita Tuhan mau untuk melakukan sesuatu, kita pun menjadi sesuatu seperti menolak apa yang Tuhan mau untuk kita melakukannya. Meskipun kita itu sudah percaya sama Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Persoalannya adalah ada di dalam diri kita. Apa itu? Kita menjadi tawar hati dengan Tuhan. Kita tidak berani mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup pakai hidup kita sesuai dengan rencananya di dalam hidup kita.
Jadi, kalau kita belajar dari Yosua, sebagaimana perintah Allah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga itu bagi kita, saudara. Yosua dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Tuhan. Kalau kita belajar baik-baik dan kita merenungkan firman Allah ini, kuatkan dan teguhkan hati di sini, saudara, itu berarti satu, membangun suatu komitmen di hadapan Tuhan. Artinya berani mau bertindak itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau menguatkan komitmen kita kepada Tuhan. Kita perlu meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya firman datang kepada Yosua, kuatkan. Yosua menguatkan hatinya. Dia itu meneguhkan hatinya, saudara. Setelah ini firman Tuhan datang kepada Yosua. Kemudian yang terjadi di dalam hidup Yosua, dia kemudian bangkit. Ketika dia bangkit, saudara, apa? Dia singkirkan apa yang mengganggu di dalam hatinya. Dia menyingkirkan apa yang mengganggu di pikirannya untuk dia bisa maju. Dan sekarang Yosua dia berjalan dengan komitmen yang tinggi, dengan menguatkan hatinya, dengan meneguhkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menguatkan ini menjadi suatu komitmen yang luar biasa Yosua kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika dia terima firman Allah ini, di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, karena dia sudah punya komitmen untuk Tuhan, kemudian dia menguatkan dia punya hati, dan dia mulai menjalankan dia punya tugas. Dia berikan perintah kepada pengatur-pengatur bangsa Israel. Untuk apa? Mempersiapkan diri. Kita akan menduduki tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, karena Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Yosua dia persiapkan diri ketika dia menerima firman Allah ini, menjadi satu, membangkitkan satu komitmen dalam hidupnya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, memang mungkin saudara, kita perlu mendorong hidup kita sendiri untuk kita bisa berani bertindak seperti Yosua. Sebab hidup kita itu rentan sekali dengan ini, tawar hati, saudara. Jadi kecut. Itu sebabnya perlu kita juga mendorong diri kita untuk berani bertindak seperti Yosua. Sebab firman yang datang kepada Yosua, firman yang sama juga itu yang datang kepada kita semua. Memang kita mungkin ada masalah untuk kita bisa maju. Memang mungkin kita ada tekanan untuk kita bisa bersemangat, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita pegang ini, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menguatkan hati kita, ketika kita meneguhkan hati kita, firman Allah ini mengajak hidup kita supaya kita ini ketika kita ada berjalan bersama-sama menguatkan hati kita, kita memiliki satu gairah kembali, dan ini akan membawa hidup kita dengan komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya saudara, di sini kita mengakui setiap laku kita di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak dibayang-bayangi lagi dengan apa yang terjadi di pikiran kita. Dan ini yang terjadi kepada seorang Yosua. Dia bangun ini, saudara. Memang kadang-kadang sesuatu yang kecil untuk yang kita hadapi. Kadang-kadang sesuatu yang tawar hati, yang kita anggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi ini sudah mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini sudah mengganggu pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara,
Ketika kita mendorong hidup kita untuk kita seperti Yosua, kita dorong hidup kita, maka kita pasti akan dituntun seperti firman Allah bilang. Kita akan dituntun oleh Tuhan. Sebab saudara kita itu waktu kita, makanya firman Allah bilang, kalau kita akui Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Sebab kadang-kadang ketika kita mau berjalan saudara, kita itu gampang ke kiri, ke kanan begitu. Tetapi kalau kita akui Tuhan dalam hidup kita, waktu kita mulai itu Dia akan luruskan jalan kita, begitu. Kita mulai sudah ke kiri, Dia luruskan jalan kita. Nah, ini yang kita lihat kepada seorang Yosua. Mungkin sesuatu kepercayaan diri sampai berulang-ulang firman Tuhan datang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika dia tangkap baik-baik perintah ini. Dan itu menjadi satu komitmen dalam hidupnya. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan apa yang akan aku lakukan untuk menggapai itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Mungkin kita saudara, itu seperti jemaat di Philadelphia. Yang dikatakan kekuatanmu itu tidak seberapa. Dan itu mungkin yang kita rasakan di dalam hidup kita. Keadaan kita itu sangat terbatas. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar? Bahwa Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah keterbatasan hidup kita. Tuhan mengerjakan sesuatu yang kita lihat harapan yang cuma segenggam tepung saja. Cuma sedikit minyak dibuli-buli saudara. Tetapi dari yang terbatas itu kemudian muncul yang luar biasa. Karena Allah yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Yang penting apa bagi kita saudara? Kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku hidup kita. Ketika Yosua mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, apa yang kita lihat dari kebenaran firman Allah ini? Yosua dia menaklukkan itu kota-kota berkubu. Yosua dia menaklukkan, dikatakan oleh firman Allah, manusia yang seperti raksasa-raksasa dia taklukkan saudara. Jadi Yosua itu dia selalu menang di dalam peperangannya. Begitu juga dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Asalkan kita mengakui Dia di dalam setiap laku hidup kita, maka Dia yang sudah memberikan kuasa dalam hidup kita. Kita akan berjalan orang-orang yang bisa menaklukkan, orang-orang yang bisa hidup di dalam kemenangan, orang-orang yang bisa hidup dengan yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang kedua, contoh yang kedua saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing mereka
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah saudara, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat menyedihkan pada saat itu bagi Daud dan orang-orangnya. Sebab apa saudara? Ketika mereka kembali ke kota Siklak, mereka mendapati di sana bahwa kota itu semua sudah terbakar. Dan bukan hanya itu saja. Istri dan anak-anak mereka laki-laki dan perempuan semua sudah ditawan dan dibawa oleh musuh. Akibat dengan kejadian itu saudara, mereka sangat meraung-raung, mereka menangis dengan nyaring dikatakan oleh firman Allah. Bahkan saudara, ketika mereka menangis, dikatakan juga mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa membayangkan kejadian saat itu saudara. Karena semua mereka ketika tiba di tempat itu, mereka lihat tidak ada apa-apa lagi, termasuk keluarga mereka tidak ada saudara. Tetapi penderitaan dari seorang Daud tidak sampai di situ. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Kenapa Daud dikatakan dia sangat terjepit, saudara? Karena pada saat itu, mereka itu, rakyat yang ada pada saat itu, yang tadinya mereka mendukung dengan baik kepada Daud, saat itu mereka ingin melempari Daud dengan batu. Mereka menjadi marah kepada Daud. Karena memang istri mereka, anak-anak mereka itu sudah tidak ada. Sudah ditawan oleh musuh. Di dalam keadaan yang seperti ini, Daud itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena memang juga apa yang dirasakan oleh rakyatnya saat itu juga yang dirasakannya. Bedanya mereka mengancam Daud, tetapi Daud tidak mengancam mereka. Yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Daud pada saat itu. Di bagian terakhir dari ayat 6 dikatakan, dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa masih ada Tuhan yang bisa membela dan menolongnya. Sekalipun orang lain mungkin tidak bisa menolong, tetapi di sini Daud, dia menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dia mengakui bahwa masih ada Tuhan yang bisa menolong mereka. Dengan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, saudara, di situ Daud mendapat satu kekuatan yang baru. Dengan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, di situ kemudian Daud mendapatkan lagi suatu keberanian. Kita mungkin tidak kehilangan seperti Daud dan orang-orangnya, tapi mungkin kita pernah diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang seperti ini, saudara. Di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita ke kiri salah, kita ke kanan juga salah. Mau begini serba salah. Dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita seperti Daud. Biar kita pun menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mungkin membela saudara.
Tapi engkau masih punya Tuhan yang mau selalu menolong hidupmu. Engkau ada Tuhan yang mau selalu menyertaimu. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan kemudian itu akan menjadi satu bekal untuk kita bisa melangkah. Dengan kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka kita juga akan menerima satu kekuatan yang baru. Kemudian muncul itu harapan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat melangkah lagi di dalam hidup ini. Ketika Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Daud tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dikatakan lagi, Daud itu menyuruh untuk mengambil itu baju efod kepada Abiatar. Dia katakan, bawa itu baju efod kepadaku. Apa itu baju efod? Baju efod itu adalah baju imam. Kemudian diambilkan itu baju dibawa kepada Daud. Daud mengenakan itu efod itu, baju imam itu. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu juga, dia juga datang dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana apa yang harus kami lakukan? Apakah kami akan mengejar musuh itu atau tidak? Kemudian Allah langsung menjawab. Allah bilang, kejar. Yang saya ingin mau katakan lewat firman Allah ini adalah bahwa ini yang menjadi kehebatan dari seorang Daud. Kehebatannya dia itu orang yang mau selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mau mengakui akan apa yang menjadi tingkah lakunya, apa yang akan dia perbuat. Dia datang di hadapan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Pada saat itu mungkin dia bisa langsung ambil keputusan. Mari kita maju, kita balas dendam. Tetapi dia bukan orang yang seperti itu. Yang dia lakukan pertama adalah dia datang dulu sama Tuhan. Dia menyembah, pasti dia menyembah juga dulu. Dan kemudian dia bertanya di dalam doanya kepada Tuhan, apakah kami akan kejar atau tidak? Kemudian Tuhan bilang, kejar. Jadi saudara, kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan juga hanya berhenti sampai di situ. Tetapi biar di dalam hidup kita, kita juga mau datang sama Tuhan, saudara. Mengakui setiap laku kita di hadapan Tuhan, datang tersungkur kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita mau bertanya, bertanyalah kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak salah ketika kita menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Tidak salah ketika kita datang mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Datang dan nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ini maksudnya menguatkan kepercayaan. Menguatkan kepercayaan artinya kita itu tidak mau bertindak dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Daud.
ketika mereka menguatkan kepercayaan, ketika Daud menyatakan keinginannya kepada Tuhan untuk maju, kemudian Tuhan suruh dia maju, kejar saudara. Apa yang terjadi? Kemudian saudara baca di ayatnya yang ke-17 dan seterusnya. Mereka itu mengalahkan itu musuh mereka. Mereka itu menggapai itu kemenangan yang besar. Kemudian istri dan anak-anak mereka dapatkan kembali, tidak ada satupun yang hilang. Bahkan hasil jarahan dari musuh kepada mereka, itu dikatakan oleh firman Allah, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar mereka dapatkan kembali, saudara. Bukan hanya itu saja, tetapi kemenangan yang mereka raih pada saat itu, bahkan mereka menjara itu kambing, domba, lembu. Pada saat itu mereka jara apa yang menjadi kepunyaan dari musuh, mereka jara itu menjadi kekayaan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita itu seperti Daud dan orang-orangnya. Kita melihat seperti kegagalan yang besar di mata kita. Kita lihat bahwa kayaknya ini, karena semua sudah terbakar, istri, anak-anak sudah nggak ada, saudara. Kita anggap ini suatu musibah yang besar dalam hidup kita. Kesempatan yang baik kita hilang. Apalagi kalau hadapi ini pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi saudara, Tuhan itu Dia mau menuntun hidup kita. Jadi yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, paling tidak pertama Dia akan tuntun ke air yang tenang. Sebab di dalam Dia ada ketentraman, saudara. Dia akan memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Walaupun memang banyak saja yang terjadi di sekitar kita. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu mahal sekali, saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu mahal sekali. Itu dianugerahkan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketentraman di hadapan Tuhan. Jadi saudara, seperti Daud, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan baru dalam hidupmu untuk saudara bisa melangkah lagi. Walaupun mungkin saudara lihat kayaknya harapan kecil, kayaknya harapan ya tidak seperti yang kita inginkan, saudara. Tetapi biar kita melangkah saja. Kita mengakui Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita juga boleh meraih janji-janji Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan kepada seorang Yosua. Demikian juga apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada seorang Daud. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Ayatnya yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat 42 hingga ayat yang ke-44, firman Tuhan bilang begini. Ini doa dari Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah.
Saya kira Yesus di sini berdoa bukan berdoa biasa ya. Sebab kalau dikatakan pelunya menjadi seperti titik-titik darah, itu caranya berdoa kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya. Tapi kesungguhan dari Yesus di sini, saudara, di dalam dia bergumul kepada Bapa di sorga. Sebab rupanya, Yesus pun di dalam rupanya sebagai manusia, hatinya di sini dia mengalami itu penderitaan salib. Dia tahu dia akan hadapi itu, saudara. Dan yang Yesus lakukan, dia itu menyerahkan, dia itu mengakuinya supaya apa? Kehendak Bapa yang jadi. Sebab di sini kalau saudara perhatikan, saya sampai baca ulang-ulang. Sebab dikatakan Yesus pun dia berdoa, makin bersungguh-sungguh berdoa. Apakah Yesus kalau berdoa biasanya tidak bersungguh-sungguh? Bukan. Jadi doa Yesus pada saat itu memang gak biasa ya. Gak mungkin gak seperti biasanya. Ini tandanya saudara bahwa Yesus itu di dalam rupanya sebagai manusia. Dia juga datang merendahkan diri di hadapan Bapa. Karena dia tahu apa yang akan dia alami dalam hidupnya. Dengan dia merendahkan diri, saudara, yang terjadi dikatakan oleh firman Allah di sini. Kemudian ada malaikat yang datang dan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi dengan dia bergumul dan dia merendahkan diri, saudara, kemudian datang itu kekuatan dari Tuhan. Jadi begini, kalau saja Yesus merendahkan dirinya, maka kita juga harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus saja dalam rupa manusia adalah manusia yang luar biasa, saudara. Tapi dia datang dan dia merendahkan diri. Kalau boleh, jauhkan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Ini salah satu bentuk kerendahan hati dari seorang Yesus ini. Sosok Yesus ini. Jadi Yesus yang luar biasa ini, saudara. Yesus yang tidak berdosa ini. Dia pun merendahkan diri di hadapan Bapa. Bagaimana dengan kita? Siapa diri kita, saudara? Kita itu hanyalah manusia biasa. Banyak kekurangan, bahkan banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 25 ayat 8h sampai yang ke-10. Mazmur 25 ayat 8 hingga yang ke-10 dikatakan begini. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati itu. Kepada siapa dia mengajarkan itu jalannya? Yaitu kepada orang yang rendah hatinya. Segala jalan Tuhan adalah
kasih dan setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi saudara, dia mau membimbing kita asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau mengajarkan jalannya kepada kita asal apa? Asal kita mau juga hidup dengan orang yang mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Berarti mengakui Tuhan di dalam hidup kita ini saudara, itu berarti kita harus merendahkan diri kita juga di hadapan Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalannya bagi kita. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biar kita mengakui Dia di dalam setiap laku kita, sehingga Dia meluruskan jalan hidup kita. Dengan cara bagaimana? Kita menguatkan dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Memang pasti banyak yang akan bisa mengganggu pikiran dan hati kita. Tetapi ketika kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita kepada Tuhan, maka itu bisa disingkirkan dari pikiran kita. Maka hal-hal yang mengganggu itu bisa disingkirkan dari dalam hati kita, asal kita menguatkan dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Sebab itu akan menjadi satu komitmen yang baru untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian saudara, seperti seorang Daud, dia juga menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia mau bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mau melangkah dengan kehebatannya sendiri. Dia tidak akan berkata, aku seorang yang luar biasa. Ketika aku berperang, aku selalu mengalahkan musuh-musuhku. Tetapi walaupun dalam keadaan posisi seperti itu, Daud pun tetap mau bertanya kepada Tuhan. Dia mengakui itu di hadapan Tuhan. Kalau dia mau maju, dia akan maju bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dia mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Selalulah datang kepada Tuhan. Selalulah berdoa kepada Tuhan. Selalulah menyampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Itu tidak salah di hadapan Tuhan. Yang penting kita datang juga dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan seperti Yesus, Dia pun tetap merendahkan diri. Bukan karena kehebatannya, tetapi memang kepada Tuhan kita juga harus hidup dengan segala kerendahan hati kita. Sebab kepada orang-orang yang rendah hati, dikatakan oleh firman Allah, Dia akan mengajarkan jalan-jalannya. Kepada orang yang rendah hati, Dia akan mengarahkan kita. Memberikan kepada kita berpegang untuk meraih itu perjanjian yang menjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Peganglah kebenaran firman Allah ini. Akuilah Dia di dalam setiap lakumu. Apapun yang engkau lakukan pada hari-hari ini, akuilah Dia di dalam setiap lakumu. Apapun yang engkau sedang kerjakan di dalam keluargamu, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Ketika engkau sedang menggumuli sesuatu yang ada pada saat ini, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Tuhan memberkati kita, biar kita mau tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab berjalan bersama-sama dengan Tuhan berarti kita mengakui setiap laku kita di hadapan Tuhan.